Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang sombongnya seorang putri ketika mahkota tak lagi berarti. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Putri dari Istana Emas. Di puncak bukit yang dikelilingi taman berbunga berdirilah Istana Emas Lumeria, tempat tinggal Putri Alendra, gadis tercantik di seluruh kerajaan. Kecantikannya membuat banyak orang kagum, tapi juga takut, sebab di balik wajah lembutnya tersembunyi hati yang angkuh dan dingin. Setiap pagi, belasan pelayan datang membawa pakaian dan perhiasan baru. Putri Alendra duduk di depan cermin besar, menatap bayangannya dengan puas. "Lira," katanya pada pelayan setianya, "pastikan mahkotaku berkilau lebih terang dari siapapun malam ini. Aku tidak mau kalah dari Putri Vania lagi." Lira mengangguk pelan. "Baik, Yang Mulia, tapi..." "Tidak ada tapi. Lakukan saja," potong Alendra cepat. Lira terdiam. Ia tahu sang putri memang selalu bicara seperti itu. Semua orang di istana sudah terbiasa dengan sifatnya. Hari itu adalah ulang tahun ke-18 Putri Alendra. Balairung kerajaan telah dihias megah, dipenuhi tamu dari berbagai negeri. Musik lembut mengalun, dan ratusan lilin membuat istana berkilau seperti langit malam. Ratu Miralda berbisik lembut, "Alendra, bersikaplah manis malam ini. Banyak bangsawan datang untuk menghormatimu." "Tentu saja, Ibu," jawab Alendra santai. "Asal mereka tahu tempatnya." Saat pesta dimulai, semua mata tertuju padanya. Gaun emasnya berkilau, dan langkahnya seanggun cahaya. Para pangeran bergantian meminta kesempatan menari, namun satu persatu ia tolak. Hingga akhirnya, seorang pangeran muda datang dengan senyum tulus. "Putri Alendra, izinkan saya berdansa," ucapnya sopan. Namun Alendra menatapnya dari atas kepala hingga ujung kaki, lalu tersenyum tipis. "Jubahmu terlalu sederhana, pangeran. Aku tidak menari dengan orang yang berpakaian seperti pelayan." Musik berhenti. Semua tamu saling pandang. Pangeran itu menunduk dengan hormat, lalu melangkah pergi tanpa kata. Raja Arfian menarik napas berat, sementara ratu hanya bisa menatap putrinya dengan kecewa. Namun Alendra tetap tersenyum bangga, seolah tak menyadari keheningan di sekelilingnya. Dalam hati ia berkata, "Siapapun mereka, tak ada yang sepadan denganku. Aku adalah Putri Lumeria." Dan malam itu, di luar jendela istana, angin berembus membawa tanda perubahan, karena kesombongan selalu punya akhir yang tak pernah indah. Cermin kesombongan. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai kamar Putri Alendra, memantul pada dinding yang berhias emas. Ia baru saja bangun, masih memandangi dirinya di cermin besar bertatahkan permata. Ia tersenyum puas melihat bayangannya. "Lihatlah, wajah seindah ini pantas disembah," katanya pelan sambil menyentuh pipinya sendiri. "Tidak ada putri lain yang bisa menandingi keanggunanku." Lira, pelayan pribadinya, menunduk sambil menata ranjang. "Yang Mulia memang cantik," ujarnya hati-hati, "tapi kecantikan sejati juga datang dari kebaikan hati." Alendra menatapnya lewat pantulan cermin dan tertawa kecil. "Kebaikan hati," katanya mengejek. "Itu hanya kata untuk mereka yang tak punya kecantikan seperti aku." Lira terdiam, tak berani bicara lagi.
Ia hanya menatap lantai, menahan air mata kecil yang muncul tanpa sengaja. Beberapa saat kemudian, Alendra berdiri dan menatap cerminnya lebih dekat. Tapi kali ini, bayangan di cermin tampak sedikit berbeda. Matanya memantulkan sinar aneh, dan seolah-olah suara lirih muncul dari dalam kaca. "Kau cantik, Putri Alendra," bisik suara itu lembut, "tapi hatimu mulai gelap seperti bayanganmu sendiri." Putri itu tersentak mundur. "Siapa yang berani bicara padaku?" serunya. Namun tak ada siapapun di ruangan itu, hanya dirinya dan cermin yang kini tampak bergetar samar. Ia mendekat lagi, menatap dalam, tapi bayangan itu kini tersenyum sinis kepadanya. "Kecantikanmu tak akan bertahan selamanya, putri yang sombong," ujar bayangan itu sebelum perlahan memudar. Dengan marah, Alendra melempar vas bunga ke arah cermin. Kaca pecah, memantulkan ratusan bayangan kecil dirinya yang kini tampak retak-retak. Napasnya terengah, wajahnya memerah karena amarah bercampur takut. Lira masuk tergesa. "Yang mulia, apa yang terjadi?" "Cermin itu bicara padaku," bentak Alendra. "Panggil tukang istana. Ganti semuanya." Namun Lira hanya menatap pecahan kaca yang berserakan di lantai. Dalam salah satu pecahan kecil itu, ia melihat bayangan Putri Alendra tersenyum aneh, seolah hidup di dalamnya. Dan di luar jendela, angin berhembus kencang, membawa suara samar yang berbisik. "Kesombonganmu akan membawa bayanganmu keluar dari cermin, wahai putri." Kedatangan pengemis. Beberapa hari setelah insiden cermin, suasana istana tampak berbeda. Langit sering mendung, dan angin berembus lebih dingin dari biasanya. Tapi Putri Alendra tidak peduli. Ia sibuk memilih perhiasan baru dan memerintahkan semua pelayan mengganti tirai serta karpet kamar yang terlalu kusam. Suatu siang, ketika istana tengah ramai karena pasar rakyat dibuka di halaman luar, seorang pengemis tua berjalan tertatih mendekati gerbang. Rambutnya beruban panjang, dan jubahnya compang-camping. Ia membawa tongkat dan sebuah kantong kecil di pinggangnya. "Air, hanya seteguk air," katanya pelan pada penjaga gerbang. Namun penjaga ragu. "Kau tahu siapa yang tinggal di sini? Ini istana kerajaan. Mana mungkin pengemis boleh masuk?" Pengemis itu menunduk, namun sebelum ia pergi, Putri Alendra muncul di tangga atas bersama Lira. Ia mengenakan gaun putih berkilau, dengan permata di leher dan mahkota kecil di rambutnya. "Apa keributan ini?" tanyanya dengan nada jengkel. Penjaga membungkuk hormat. "Ampun, Yang Mulia. Hanya seorang pengemis tua yang meminta air." Putri Alendra menatap pria tua itu dari atas tangga, lalu mengerutkan hidungnya. "Kau berani datang ke istanaku dengan pakaian seperti itu? Lihat dirimu, kotor, lusuh. Pergi dari sini sebelum kau mencemari udara istana." Lira menatap putri itu dengan ragu. "Yang Mulia, mungkin kita bisa memberinya sedikit makanan." Ia terlihat lemah. "Cukup, Lira," potong Alendra tajam. "Aku tidak ingin ada pengemis di sekitar sini. Bawa dia pergi." Pengemis tua itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang keruh menatap Alendra dengan tenang, namun di dalam sorot itu tersimpan sesuatu, seolah tahu lebih banyak daripada yang terlihat. "Putri yang cantik," katanya lembut, "ingatlah kata-kataku. Emas yang kau banggakan hari ini bisa menjadi pasir esok pagi. Dan hati yang sombong akan jatuh lebih dalam dari lumpur." Alendra mendengus, melipat tangannya di dada. Ancaman dari pengemis? Lucu sekali. Ia berbalik dan melangkah masuk ke dalam istana.
Tapi sebelum pintu tertutup, angin kencang bertiup, dan suara pengemis tua itu terdengar lagi, lebih pelan, tapi jelas. Doaku, semoga suatu hari kau belajar arti rendah hati, meski harus kehilangan semuanya. Pintu istana menutup dengan dentuman berat. Alendra menatap cermin baru di ruangnya, mencoba melupakan kata-kata itu. Tapi entah mengapa, bayangan wajahnya di cermin tampak sedikit berbeda, lebih pucat, dan matanya seolah menatap balik dengan sorot yang dingin. Sementara di luar istana, pengemis tua itu berjalan perlahan ke arah hutan, tongkatnya menyentuh tanah dengan bunyi lirih. Langit di atas Lumeria mulai diselimuti awan kelabu, tanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Kutukan di tengah malam. Malam itu, langit di atas kerajaan Lumeria tampak gelap. Angin berembus kencang, membuat tirai kamar Putri Alendra berayun pelan. Ia duduk di depan cermin barunya, memandangi bayangan diri yang tampak semakin pucat karena cahaya lilin. Cermin, betapa indahnya diriku, bisiknya pelan sambil tersenyum puas. Tak ada putri lain yang bisa menyaingiku. Namun kali ini, cermin itu tidak diam. Permukaannya bergetar halus, lalu suara lembut terdengar seperti bisikan angin. Kau benar-benar yakin, wahai putri yang sombong? Alendra terkejut, berdiri spontan. Siapa yang berbicara? Serunya. Tapi tak ada siapapun di kamar itu. Bayangan di dalam cermin menatap balik dengan tatapan aneh, sama seperti dirinya, tapi dengan mata merah samar. Kau telah menghina yang miskin dan menolak belas kasih. Kini kau akan belajar arti rendah hati. Berhenti. Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini, teriak Alendra marah. Tiba-tiba petir menyambar, mengguncang istana. Cermin itu retak keras, dan dari sela-sela retakan keluar cahaya putih menyilaukan. Angin berputar di kamar, membuat gaunnya berkibar. Tidak, aku Putri Alendra. Aku. Suara itu tenggelam oleh raungan badai. Segalanya berubah dalam sekejap. Ketika ia membuka mata, dunia di sekitarnya bukan lagi istana emas. Ia berdiri di jalan tanah basah, mengenakan pakaian lusuh dan tanpa mahkota. Rumah-rumah kecil berdiri di kejauhan, dan hujan turun perlahan membasahi wajahnya. Apa yang terjadi padaku? Bisiknya. Ia mencoba berjalan menuju desa, tapi orang-orang menatapnya aneh. Seorang penjaga berkata datar, "Kau bukan siapa-siapa, gadis pengembara. Pergilah." Alendra hanya bisa menatap tangannya yang kotor, tubuhnya gemetar oleh dingin dan ketakutan. Untuk pertama kalinya, tak ada pelayan, tak ada istana, tak ada kemewahan, hanya dirinya dan kesunyian malam. Dan di langit, suara samar terdengar lagi. Sekarang, rasakan dunia yang dulu kau rendahkan. Hidup di desa. Pagi menyapa dengan cahaya suram. Embun menempel di rerumputan, dan ayam berkokok di kejauhan. Putri Alendra terbangun di tepi jalan desa, tubuhnya menggigil karena malam yang dingin. Gaunnya lusuh, rambutnya kusut, dan tangan halusnya kini penuh debu. Ia berdiri perlahan, memandangi sekeliling. Desa itu sederhana, rumah kayu berasap, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, dan orang-orang sibuk membawa ember air. Tidak ada kemewahan, tidak ada emas. Hanya kehidupan biasa. Alendra melangkah mendekati sumur di tengah desa. Ia mencoba meminta air kepada seorang ibu yang sedang menimba. "Bu, bolehkah aku minta seteguk air?" tanyanya lirih. Perempuan itu menatapnya curiga. "Kau pengembara dari mana, Nak? Wajahmu tampak asing." "Aku dari istana,"
jawab Alendra tanpa pikir. Aku Putri Alendra. Namun perempuan itu tertawa kecil. Putri, katamu? Putri takkan datang ke desa ini dengan baju compang-camping. Ambil saja airmu, tapi berhentilah bermimpi. Alendra terdiam. Ia menerima segayung air, meminumnya perlahan. Air itu terasa segar, tapi hatinya terasa pahit. Ia berjalan tanpa arah, mencoba mencari siapapun yang mau menolongnya. Menjelang sore, ia tiba di ladang gandum. Seorang pemuda sedang menggembalakan kambing di sana. Wajahnya sederhana, matanya hangat, dan senyumnya jujur. Namanya Daren. "Hei, kau tampak kelelahan," kata Daren sambil mendekat. "Kau tersesat?" "Aku tidak punya tempat tinggal," jawab Alendra pelan, menunduk malu. "Kalau begitu ikut aku. Kau bisa istirahat di rumahku malam ini. Ibuku pasti tak keberatan." Alendra ragu, tapi rasa lapar dan lelah mengalahkan gengsinya. Ia mengikuti Daren menuju rumah kecil di tepi ladang. Di sana, ibunya menyambut ramah dan memberi semangkuk sup hangat. "Terima kasih," kata Alendra dengan suara gemetar. "Aku tidak tahu harus membalas apa." "Tidak perlu balas," jawab ibu Daren lembut. "Kebaikan dibalas dengan kebaikan, nak." Malam itu, Alendra duduk di dekat tungku api. Tangannya terasa kasar untuk pertama kalinya. Ia menatap api kecil itu, lalu berbisik lirih. "Beginikah rasanya hidup rakyatku? Mereka bekerja keras, tapi tetap tersenyum." Dalam diam, air mata kecil jatuh di pipinya. Untuk pertama kalinya, Putri Alendra mulai mengerti arti kesederhanaan dan betapa sombongnya ia dulu. Anak gembala. Keesokan paginya, Alendra terbangun di rumah kecil milik Daren. Cahaya mentari menembus jendela, menghangatkan ruangan sederhana itu. Tak ada perhiasan, tak ada pelayan, hanya keheningan yang menenangkan. Daren sedang bersiap di luar dengan tongkat kayunya. "Kau sudah bangun? Kalau mau, ikutlah menggembala," katanya sambil tersenyum. Alendra mengangguk ragu. "Aku akan mencoba." Mereka berjalan ke padang luas. Angin berhembus lembut dan lonceng kambing berdenting pelan. Namun baru beberapa langkah, Alendra terpeleset di lumpur. "Ah, gaunku kotor," serunya. "Tak apa," jawab Daren sambil tertawa. "Di sini, yang penting kerja, bukan pakaian." Alendra menatapnya sekilas, malu tapi juga tersadar. Ia mulai membantu menggiring kambing, meski masih canggung. Pelan-pelan, ia belajar menahan gengsinya dan menikmati kesederhanaan itu. Menjelang sore, mereka duduk di bawah pohon besar. Senja menebar cahaya jingga di langit. "Daren," ucap Alendra pelan, "kenapa kau begitu baik padaku?" "Karena aku tahu setiap orang bisa berubah," jawab Daren singkat. Alendra terdiam, menatap tangannya yang mulai kotor dan kasar. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tenang dan bahagia, tanpa mahkota, tanpa istana, hanya karena ada seseorang yang mengajarkannya arti ketulusan. Bayangan masa lalu. Malam itu, setelah seharian bekerja di padang, Alendra duduk di depan tungku kecil sambil memanggang roti. Api berpendar lembut, membuat bayangan di dinding menari pelan. Daren sudah tertidur di sudut ruangan, tapi matanya sulit terpejam. Tiap kali ia menatap api, wajah-wajah orang dari masa lalunya muncul di benak. Pelayan yang ia bentak, rakyat yang ia hina, dan tatapan kecewa ayahnya, sang raja. "Mengapa aku begitu sombong dulu?" bisiknya pelan. Ia menunduk,
Air matanya jatuh tanpa suara. Kini, setelah hidup di tengah rakyat biasa, ia mulai merasakan apa yang dulu tak pernah ia pikirkan: lapar, lelah, dan dingin. Semua hal yang dulu dianggap remeh, kini menjadi pelajaran berharga. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di telinganya. "Apakah kau menyesal, Putri Alendra?" Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya cahaya api yang bergetar halus, tapi ia tahu suara itu bukan hayalan. Suara itu sama seperti malam saat kutukan datang. "Aku menyesal," jawabnya lirih. "Aku ingin memperbaiki semuanya." Namun suara itu hanya membalas dengan hembusan angin dingin yang membuat api hampir padam. "Penyesalan saja tak cukup. Kau harus membuktikannya." Keesokan paginya, Alendra terbangun lebih awal. Ia memandangi langit yang mulai terang dan hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu kutukannya belum selesai, tapi kini ia tak lagi takut. "Jika aku memang harus menebus kesalahanku," katanya dalam hati, "aku akan melakukannya dengan tanganku sendiri." Darren yang baru keluar dari rumah menatapnya heran. "Kau tampak berbeda pagi ini." Alendra tersenyum kecil. "Mungkin karena aku mulai tahu siapa diriku yang sebenarnya." Bencana di kerajaan. Hari itu langit tampak kelabu. Angin berhembus dingin, membuat daun-daun berguguran dari pepohonan di sekitar desa. Alendra baru saja kembali dari ladang ketika suara teriakan terdengar dari arah jalan. Ada utusan dari istana. Kerajaan dalam bahaya. Orang-orang berlarian menuju alun-alun kecil. Alendra ikut mendekat, menatap penasaran. Seorang pria berpakaian compang-camping turun dari kuda. Wajahnya pucat penuh debu. "Kerajaan Lumeria diserang penyakit aneh," teriaknya. "Raja jatuh sakit, rakyat kelaparan, dan air di sungai mengering." Semua orang terdiam. Hening. Tapi bagi Alendra, kabar itu seperti petir menyambar dadanya. "Ayah," bisiknya, suaranya bergetar. Ia memandangi arah gunung jauh di utara, tempat istana berdiri megah. Kini ia sadar, kutukan yang menimpanya mungkin tak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh kerajaan. Darren menatapnya dengan bingung. "Kau mengenal kerajaan itu?" Alendra menunduk. Ia tak bisa lagi berbohong. Aku putri dari kerajaan itu," katanya lirih. "Semua ini mungkin terjadi karena kesalahanku." Orang-orang terkejut. Sebagian tak percaya, sebagian takut. Tapi Darren justru diam, lalu mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Alendra. "Kalau begitu, sudah saatnya kau kembali. Kau harus menolong mereka." Air mata menetes di pipinya. Ia merasa takut, tapi juga tahu ini adalah waktunya untuk memperbaiki segalanya. "Tapi bagaimana jika aku masih dikutuk?" tanya Alendra. "Kutukan hanya kuat jika hatimu lemah," jawab Darren tenang. "Kau bukan gadis yang sama seperti dulu." Malam itu, Alendra berdiri di depan rumah kecil itu untuk terakhir kalinya. Ia menatap ke arah istana yang jauh di balik kabut, lalu menggenggam kalung kecil pemberian Darren. "Terima kasih, Darren, karena membuatku tahu arti rendah hati." Dengan langkah mantap, ia berjalan ke arah utara. Angin malam membawa rambutnya berterbangan, dan di langit samar, bulan purnama bersinar terang, seolah menuntunnya pulang. Perjalanan menuju istana. Malam itu, Putri Alendra berjalan seorang diri di bawah hujan tipis. Suara gemericik air menemani langkahnya di jalan berlumpur. Gaunnya basah, rambutnya kusut,
tapi ia terus melangkah tanpa ragu. Aku harus kembali. Aku harus memperbaiki semuanya, bisiknya lirih. Kabut turun dari pegunungan, menutupi pandangan. Setiap langkah seperti menembus bayangan masa lalu, suara pelayan yang dulu ia bentak, rakyat yang ia hina, ayah yang ia abaikan. Semua menghantui pikirannya, namun kini hatinya tak lagi sombong, hanya dipenuhi penyesalan. Saat melewati jembatan kayu tua, ia mendengar tangis kecil dari bawah. "Tolong, kakiku sakit." Tanpa pikir panjang, Alendra turun. Air sungai dingin membasahi kakinya, tapi ia tak peduli. Ia menyingkirkan batu yang menjepit kaki seorang anak kecil, hingga akhirnya anak itu bebas. "Terima kasih, Kak," ucap si anak polos. "Tak perlu terima kasih," jawab Alendra lembut. "Yang penting kau selamat." Anak itu tersenyum dan berlari pergi, meninggalkan Alendra yang berdiri diam. Hatinya terasa hangat. Dulu ia tak pernah menyentuh rakyatnya, kini ia merasa dekat dengan mereka. Perjalanan berlanjut. Ia melewati desa yang gersang, sawah yang mati, dan rumah-rumah kosong. Semua tampak suram. "Inikah akibat dari hatiku yang dulu tertutup?" katanya pelan. "Aku telah membiarkan mereka menderita." Menjelang fajar, Alendra sampai di bukit tinggi. Dari sana, ia melihat istananya di kejauhan, gelap, sunyi, seperti kehilangan nyawa. Bendera kerajaan robek, dindingnya retak, dan tak ada cahaya di jendela-jendela. Air mata mengalir di pipinya. "Ayah, rakyatku, maafkan aku," ucapnya dengan suara gemetar. "Aku akan menebus semuanya, meski harus menyerahkan segalanya." Angin malam berhembus pelan, membawa bisikan lembut. "Apakah kau sungguh menyesal, Putri Alendra?" Ia mengangkat wajahnya menatap langit. "Ya, aku sungguh menyesal. Tapi lebih dari itu, aku ingin memperbaiki semua yang telah hancur." Hujan berhenti perlahan, dan cahaya fajar muncul di balik awan. Alendra menatapnya dengan senyum kecil, seolah dunia memberinya kesempatan kedua. Dengan langkah pasti, ia menuruni bukit menuju istana. Kini ia datang bukan sebagai putri yang sombong, tapi sebagai seorang yang ingin membawa harapan dan cahaya bagi negerinya. Mahkota yang jatuh. Langit pagi berwarna kelabu ketika Putri Alendra tiba di gerbang istana. Dindingnya retak, halaman kosong, dan tak ada lagi penjaga yang berdiri gagah. Rumput liar tumbuh di antara batu, menutupi kemegahan masa lalu. Ia melangkah perlahan, setiap sudut yang dilalui membawa kenangan. Tempat ia tertawa dengan kesombongan, memerintah dengan dingin, dan menolak setiap nasihat ayahnya. Kini, tempat itu sunyi, seperti hatinya yang dulu kosong. Di dalam aula besar, Raja Lumeria terbaring lemah di atas dipan batu. Napasnya berat, matanya tertutup. Pelayan-pelayan tersisa berjongkok di sampingnya dengan wajah sedih. Alendra berlari mendekat. "Ayah," suaranya bergetar. "Ini aku, Alendra." Raja perlahan membuka matanya. Tatapan lemah itu menatapnya, seolah tak percaya. "Alendra, benarkah itu kau?" "Iya, ayah. Aku kembali, dan aku menyesal atas semua yang telah kulakukan." Air mata menetes dari mata sang raja. Dengan suara lirih ia berkata, "Kau sudah berubah. Aku tahu hatimu kini berbeda." Namun tiba-tiba, cahaya putih muncul di tengah ruangan. Bayangan lembut yang dulu mengutuk Alendra kini berdiri di sana, seperti roh wanita bijak dengan mata bercahaya. "Putri Alendra," katanya tenang,
apakah kau tahu mengapa kutukan itu diberikan padamu? Alendra mengangguk pelan. Karena aku sombong, karena aku lupa bahwa menjadi putri berarti melayani, bukan dihormati. Roh itu tersenyum tipis. Dan kini, apakah kau masih menginginkan mahkota itu? Alendra menunduk. Ia melepas mahkota kecil dari balik jubah lusuhnya, mahkota yang dulu ia bawa kabur saat kutukan datang. Ia memandangi benda itu untuk terakhir kali. Tidak, jawabnya. Mahkota ini bukan milikku, bukan milik siapapun yang tak punya hati. Aku tak ingin berkuasa lagi, aku hanya ingin menebus kesalahanku. Ia meletakkan mahkota itu di tanah. Saat logamnya menyentuh lantai batu, terdengar bunyi nyaring, dan mahkota itu retak, pecah menjadi serpihan kecil. Cahaya lembut menyelimuti ruangan, dan tiba-tiba tubuh Alendra bersinar hangat. Gaunnya berubah menjadi bersih, matanya berkilau tenang. Kutukanmu telah berakhir, ujar roh itu. Bukan karena kau memohon ampun, tapi karena kau belajar mencintai tanpa pamrih. Alendra berlutut di samping ayahnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Ayah, aku tak ingin jadi putri yang dihormati. Aku hanya ingin jadi anak yang bisa membuat ayah bangga. Raja tersenyum lemah. Dan kini kau sudah melakukannya, Alendra. Cahaya matahari masuk menembus jendela besar, menerangi seluruh aula. Rakyat yang tersisa berdatangan, melihat putri mereka berlutut di depan raja, bukan di atas singgasana. Hari itu, mahkota memang jatuh, tapi bersamaan dengan itu, lahirlah seorang pemimpin sejati, bukan dari emas dan kemewahan, melainkan dari hati yang telah disucikan oleh penyesalan dan kasih. Dan ketika angin berhembus lembut melewati istana, suara roh terakhir terdengar samar. Kemuliaan sejati, bukan di atas kepala, tapi di dalam hati.